Masih berupa wacana, rencana penerapan pajak pertambahan nilai untuk pengguna jalan tol langsung ditolak keras oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI menilai wacana tersebut tidak berpihak pada masyarakat karena memindahkan beban negara ke pundak konsumen yang sudah terlalu lama menanggung tarif tol tinggi. YLKI menyebut pengenaan pajak tambahan di atas tarif tol yang sudah mahal adalah kebijakan yang menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tambah lagi, masyarakat harus merasakan mekanisme kenaikan tarif otomatis setiap 2 tahun yang sudah menjadi beban bagi pengguna tol sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, wacana penerapan pajak tol sama saja menambah beban berlapis yang bakal meningkatkan biaya logistik nasional serta berdampak pada kenaikan harga barang yang pada akhirnya dibebankan kembali kepada konsumen. YLKI menilai bahwa kebijakan ini patut ditolak dan juga karena tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu patut dipahami oleh negara dan juga pemerintah bahwa pengguna jalan tol bukanlah kalangan elit, melainkan juga masyarakat menengah ke bawah dan juga urusan logistik maupun juga urusan untuk aktivitas sehari-hari. Dengan menambah pajak, maka secara tidak langsung adalah ini menambah beban biaya masyarakat dalam pengeluaran dalam bermobilitas. YLKI menyarankan, daripada mewacanakan pajak jalan tol, negara bisa mencari pemasukan kas negara dari sektor lain, seperti cukai minuman berpemanis dan barang yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. YLKI memberikan peringatan keras jika wacana pajak tol diteruskan dan diberlakukan oleh pemerintah, pihaknya bakal menempuh langkah hukum dengan mengajukan gugatan demi kepentingan perlindungan konsumen pengguna jalan tol. Ditemui secara terpisah, Direktur Utama PT Hutama Karya, Kuncoro menyebut, pihaknya selaku badan usaha jalan tol akan mengikuti arahan pemerintah lebih lanjut mengenai wacana pengenaan pajak pertambahan nilai jalan tol. Hutama Karya akan menunggu dan mempelajari bagaimana proses penerapan aturan tersebut. Kan masih dari Kementerian Keuangan masih menyampaikan info aja. Kami selaku BUMN yang mengelola atau BUJT yang mengelola jalan tol, kita akan mengikuti arahan lebih lanjut atas dari usulan atau kegiatan pemerintah tersebut. Kita otomatis akan menunggu bagaimana penerapannya, nanti akan kita pelajari. Apabila ada efeknya, kita pasti akan menyampaikan ke pemerintah, dalam hal ini ke PU, pro kon dari hal ini. Tapi kita akan tetap menunggu arahan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Menanggapi keresahan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan rencana pengenaan PPN atas penyerahan jasa jalan tol sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis atau Renstra DJP 2025-2029 masih dalam tahap perencanaan dan belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti menjelaskan, sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat. Inge melanjutkan, pencantuman topik PPN jalan tol dalam Renstra tersebut lebih mencerminkan arah penguatan kebijakan perpajakan ke depan, khususnya dalam memperkuat basis perpajakan secara lebih proporsional, serta menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan antar jenis jasa. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pembangunan termasuk di bidang infrastruktur. Agung Happy, Jakarta.